Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa setia Tridharma Nusantara. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang bauran pemasaran produk. Ya, tentu saja ini adalah mata kuliah manajemen pemasaran untuk mahasiswa SP3. Nah, langsung saja saya akan mulai menjelaskan mengenai bauran pemasaran produk ini. Nah, di bauran pemasaran produk ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah marketing mix. Marketing mix itu adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan pelanggan sasaran, untuk mengetahui pelanggan sasarannya, dan kemudian untuk mendapatkan posisi yang mereka kehendaki. Nah, di dalam bauran pemasaran ini, atau marketing mix ini, di marketing mix ini kemudian kita akan mengenal 4 faktor yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah produk itu sendiri, kemudian harganya, kemudian tempatnya, kemudian promosi yang akan dilakukan. Nah, kita tentu saja beranggapan bahwa untuk apa? Tapi memang ketika perusahaan menginginkan pelanggan yang mereka kehendaki, kemudian mereka ingin saya berada di posisi teratas untuk penjualan barang ini, maka mereka harus mengetahui keempat faktor yang tadi saya sebutkan. Ada produk, harga, tempat, dan promosi. Kita akan mulai membahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah produk. Produk ini merupakan hal yang paling mendasar bagi perusahaan ketika ingin melakukan kegiatan penjualan. Seperti kita ketahui dalam ekonomi, ketika kita ingin membuat sesuatu, kita selalu berpedoman dengan yang namanya 5W1H. What, where, when, how, and for whom. Kita harus tahu apa yang akan kita buat. Nah, inilah produknya. Jadi di bauran pemasaran produk ini tidak terlepas juga dari yang namanya 5W1H. Pertanyaan yang selalu akan muncul apapun yang kita buat sebenarnya di dalam kehidupan ini, 5W1H itu akan selalu muncul untuk memperjelas arahnya kita ke mana. Kenapa harus ada 5W1H misalnya? Supaya kita tahu jalurnya kita kemana. Untuk mencapai dari kita punya posisi sekarang menuju ke goals ini, itu akan ada jalan yang berliku. Supaya kita tetap on the track, kita harus tahu dulu 5W1H ini. Dalam kaitan dengan pemasaran produk, kita harus tahu dulu 4 hal yang tadi saya sebutkan. Adalah produk, tempat, harga, dan promosi. Produk itu kemudian menjadi hal yang paling mendasar. Saya katakan tadi bahwa setiap perusahaan ketika ingin membuat suatu kegiatan penjualan, dia harus tahu dulu produk yang ingin saya jual apa. Ini akan saya buat seperti apa. Produk bisa dibuat dari produk yang sebelumnya sudah ada, kemudian kita bikin modifikasi kecil-kecilan misalnya, membuat perbedaan sedikit antara kita dengan pelanggan yang lain mungkin, atau kita membuat suatu barang yang menurut kita ini belum ada yang punya atau belum ada yang menjual. Nah, kedua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika kita menjual barang atau produk yang orang sudah banyak yang punya, kita tidak terlalu terkendala dengan penjelasan kepada konsumen mengenai seperti apa produk ini, apa kelebihan dan apa kekurangannya. Namun, ketika kita menjual produk yang baru pertama kali diperlihatkan kepada masyarakat, kita harus membuat promosi yang sebagus mungkin. Kita harus betul-betul menjelaskan produk ini. Itu yang kemudian harus dilakukan oleh para pengusaha. Nah, produk satu contoh misalnya di dalam kondisi pandemi sekarang ini.
Di dalam kondisi pandemi sekarang ini kurang lebih 6 bulan kita sudah menghadapi pandemi. Nah, ini tentunya menjadi satu masalah tersendiri bagi para pengusaha. Kenapa? Karena mereka harus memutar otak membuat satu produk yang kemungkinan laku atau memiliki banyak orang yang beli. Contoh misalnya, kalau pengusaha-pengusaha itu bergerak di bidang traveling, misalnya mereka menjual baju kah, tas, sepatu, atau mungkin segala peralatan koper, saya rasa untuk kondisi sekarang ini itu bukanlah merupakan hal yang menarik bagi para konsumen. Kenapa? Ya karena di kondisi pandemi sekarang ini orang sudah mengurangi aktivitas untuk bepergian. Mereka lebih banyak untuk stay at home. Sehingga yang harus dilakukan oleh para pengusaha adalah bagaimana caranya mereka membuat satu produk yang memang mendukung aktivitas masyarakat ketika tetap berada di dalam rumah. Contoh misalnya yang lagi naik daun adalah alat kesehatan, tentu saja. Karena dalam kondisi pandemi ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satu protokol kesehatan adalah penggunaan masker. Setiap kita keluar rumah kita harus selalu menggunakan masker. Nah, masker ini tentu saja kita lihat ada banyak macam, sehingga itu kemudian yang dilakukan oleh para pengusaha. Bagaimana mereka membuat masker yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Ada yang kemudian berpikir, saya mau masker yang nyaman. Saya mau masker karena masker ini kemudian menjadi satu icon fashion sekarang menurut saya, maka orang kemudian berpikir, saya mau masker yang bukan masker yang biasa-biasa deh. Saya mau masker yang kalau bisa penuh dengan renda-renda misalnya. Saya mau masker yang tetap membuat saya cantik. Akhirnya sekarang muncullah masker yang ada gambar wajahnya, walaupun sebenarnya itu tidak sinkron antara wajah atas dengan wajah bawah, tapi itu adalah salah satu hal yang unik juga. Kemudian yang berkembang sekarang adalah face shield. Orang kemudian berpikir, saya tahu masker itu digunakan untuk menghalangi virus-virus yang kemungkinan akan masuk. Nah, face shield ini muncul karena orang melihat, loh, tenaga kesehatan selain menggunakan masker, dia juga menggunakan face shield. Akhirnya kemudian mungkin pengusaha berpikir, bagaimana kalau saya menjual face shield untuk konsumen umum. Nah, sehingga muncullah face shield dengan berbagai macam model. Bahkan yang sekarang lagi in adalah face shield dengan model kacamata yang tidak terlalu memberatkan. Orang hanya berpikiran, yang penting saya tetap berada dalam protokol kesehatan, saya tetap punya batasan, saya tidak langsung kena kalau misalnya ada orang yang bersin. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah produk. Produk itu kita harus tahu dulu. Jadi setiap pengusaha itu harus tahu dia ingin menjual produk untuk pelanggan yang mana. Kalau dia berkecimpung sasarannya adalah tenaga kesehatan, maka mereka harus membuat produk untuk tenaga kesehatan yang betul-betul safety bagi tenaga kesehatan, yang membuat tenaga kesehatan tidak terkena droplet. Bukan zamannya lagi kalau misalnya pengusaha kita tidak berada dalam masa ekonomi klasik Adam Smith, di mana ada Say's Law yang mengatakan supply creates its own demand. Kita tidak berada dalam posisi kita menawarkan terus-menerus, kemudian nanti akan terbentuk permintaan sendiri, tidak. Karena di kondisi pandemi ini kita diserang dari dua sisi, kita diserang dari sisi supply dan dari sisi demand. Sehingga pengusaha ini harus pintar-pintar mengatur pola produksinya. Jangan sampai mereka memproduksi barang terus-menerus, tapi kemudian ternyata barang itu hanya tersimpan di gudang. Ingat, ketika barang tersimpan di gudang itu berarti adalah penambahan biaya untuk pengusaha. Ketika biaya semakin membengkak, penerimaan menurun, ya tentu saja terjadi kerugian di dalamnya. Itu adalah satu hal yang harus diantisipasi oleh para konsumen oleh para produsen ketika memproduksi barang. Harus memperhatikan supply, penawaran berapa yang kemudian minimal mereka butuhkan. Selain produk, kita juga harus memperhatikan tempat.
tempat di mana perusahaan itu ingin memasarkan produknya. Tentu saja saya tetap misalnya mengambil contoh pandemi. Tadi saya menyinggung ada produk face shield, maka pengusaha itu ketika ingin menjual face shield untuk anak-anak, misalnya kita tahu sekarang face shield itu sudah banyak, face shield untuk anak-anak, dia harus menjualnya di sekolah-sekolah misalnya. Selain di sekolah-sekolah, dia juga bisa menjualnya di kompleks-kompleks perumahan. Atau mungkin di perkantoran misalnya yang punya anak-anak. Atau kalau misalnya mereka menjual face shield untuk bayi, ya tentu saja sasarannya adalah rumah sakit ibu dan anak. Kita tahu sekarang face shield itu juga sudah ada untuk anak bayi. Jadi ketika bayi itu sudah lahir, maka langsung dipasangkan face shield untuk menjaga dari virus. Virus ini virus yang tidak terlihat ya teman-teman, jadi harus waspada. Nah, itu adalah sisi dari tempat itu. Jadi dia harus tahu, oh pelanggan sasaran saya ini. Sasaran saya adalah anak bayi. Kalau begitu saya harus menjualnya di rumah sakit ibu dan anak. Saya harus memasarkan di situ. Karena disitulah muncul pertamanya anak bayi. Anak bayi itu akan muncul di situ. Nah, seperti itu. Atau mungkin anak-anak. Oh, di dekat sini, di kompleks sini banyak anak-anaknya. Bagaimana kalau saya menawarkan di situ? Itu adalah salah satu contoh tempat. Selain itu misalnya ketika sebuah perusahaan itu memproduksi barang yang sifatnya pakaian, misalnya dia berbentuk pakaian, kemudian pakaian ini mungkin cukup terbuka, maka dia tidak bisa menjual, bukan tidak bisa, tapi akan susah untuk menjual ketika dia menjual di daerah yang mayoritas muslim masih berpegang teguh pada adat. Misalnya di Makassar. Di Makassar ketika kita menjual barang pakaian yang cukup terbuka, itu akan tidak terlalu berefek. Artinya kita tidak mendapatkan laba yang kita inginkan. Tapi ketika kita menjual pakaian yang cukup terbuka di wilayah Bali misalnya, di mana di situ adalah daerah wisata, banyak turis dan di sana juga bukan mayoritas muslim, itu akan memberikan keuntungan. Seperti itu. Jadi kita harus tahu juga tempatnya ini di mana, kita mau menjualnya di mana. Nah, selain tempat, kemudian ada juga masalah harga. Harga ini produsen harus tahu, harus bisa menentukan harga yang diinginkan. Ingat, harga disitulah muncul keuntungan. Jangan juga kita membuat harga yang terlalu tinggi dari harga pasar. Jadi patokannya perusahaan adalah harga pasar. Harga pasarnya berapa? Misalnya saya punya air mineral. Harga pasarannya ini adalah sekitar Rp2.000 misalnya. Tapi kemudian karena saya berpikir, saya mau punya keuntungan yang besar deh. Saya mau jual di 3.500. Kira-kira adakah yang akan membeli? Konsumen akan berpikiran, ini hanyalah air mineral. Air mineral itu sama, menurut konsumen akan sama dengan merek-merek yang lain. Sehingga kepuasan yang dia dapatkan adalah kalau saya minum, haus saya akan hilang. Oleh karena itu mereka akan berpikir, saya bisa mendapatkan air mineral dengan harga di bawah 3.500. Kalau begitu, air mineral yang saya jual ini tidak akan laku. Karena konsumen akan berpikiran, dengan harga yang lebih rendah, saya bisa dapatkan kepuasan yang sama. Toh, tidak juga dikatakan bahwa ketika saya minum air mineral harga 3.500, saya bisa bertahan tidak minum selama 3 hari. Tentu tidak. Ketika saya minum ini paling juga efeknya juga akan sama dengan air mineral yang lain, hanya bertahan sejam 2 jam mungkin, atau mungkin bahkan 30 menit saya sudah merasakan haus lagi. Nah, konsumen akan berpikiran seperti itu, sehingga pengusaha harus tahu juga harga yang ingin diberikan. Walaupun kita tahu ketika kita bicara tentang konsumen ada berbagai macam karakteristik konsumen, tapi harus dipahami. Sama juga misalnya ketika saya punya produk tas, atau kembali lagi lah ke
ke fashion. Saya punya produk fashion. Saya mau pasarkan di mana? Harganya berapa? Nah, kalau misalnya saya pasarkannya di ibu-ibu kompleks, tentu saja harganya saya bisa lebih murahkan daripada ketika saya pasarkannya di kawasan perkantoran. Jadi akan beda walaupun sebenarnya barangnya sama. Nah, jadi harga itu juga dipengaruhi oleh tempat di mana kita memasarkan. Harga, tempat, keempat hal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Tidak ada yang bukan bahwa produk dulu baru tempat dulu, tidak. Produk, tempat, harga, dan terakhir nanti promosi. Keempat-empatnya ini adalah satu kesatuan, saling mempengaruhi antara satu yang lain dengan yang lain. Jadi harga juga harus diperhatikan oleh para konsumen. Selain itu, promosi. Promosi juga merupakan hal yang sangat penting, bukan tidak penting. Jadi sekarang pengusaha-pengusaha, apalagi di era pandemi sekarang ini, harus punya inovasi dalam mempromosikan barang. Kita tahu sekarang orang-orang itu lebih fokus stay at home. Mereka lebih sering menggunakan gadget, menggunakan internet, sehingga sebenarnya ini memudahkan buat para produsen ketika ingin mempromosikan barang. Jadi silahkan produsen membuat video misalnya, masuk ke akun-akun sosial media. Karena sekarang apalagi orang Indonesia itu adalah salah satu penduduk, salah satu negara yang tingkat penggunaan sosial medianya cukup tinggi. Ya wajar. Kita punya penduduk 280 juta orang dan sepertinya 2/3 itu adalah orang-orang yang menggunakan internet. Boleh kita lihat di kiri kanan tetangga kita, bahkan kita sendiri, misalnya keluarga kita, semuanya pasti menggunakan internet, menggunakan sosial media. Sosial media ini bisa menjadi salah satu ajang promosi untuk para pengusaha ketika memasarkan produk. Apalagi sekarang orang lebih banyak tinggal di rumah, konsumen menginginkan saya mau produk yang saya tidak usah pergi kemana-mana, saya tidak usah pergi ke tokonya, nanti saya tinggal pesan lewat handphone saya, kemudian barang itu akan tiba. Nah, seperti itu. Jadi para konsumen ini ingin menjadi raja, sehingga produsen harus memutar otak bagaimana cara mereka mempromosikan. Atau misalnya dari sisi pengusaha restoran. Pengusaha restoran di kondisi pandemi sekarang ini harus gencar melakukan kegiatan promosi. Kenapa? Karena untuk pengusaha restoran itu mereka kekurangan jumlah pelanggan yang makan di tempat, sehingga mereka harus membuat satu inovasi bahwa misalnya pelanggan itu bisa memesan makanan, nanti akan dibawa pulang dengan packaging yang menarik, dengan pelayanan prima misalnya, atau mungkin dengan harga yang lebih wajar, lebih terjangkau, dan yang penting adalah kualitas makanannya. Pengusaha restoran misalnya menggaransi bahwa makanan ini akan sama kualitasnya ketika Anda makan di rumah ataupun Anda makan di restoran. Packaging yang dibuat menarik ini kemudian menjadi ajang promosi juga. Kita tahu sekarang orang itu rajin bersosial media, segala yang dilakukan adalah untuk kebutuhan konten. Nah, salah satu kebutuhan konten adalah ketika kita memesan makanan, packagingnya bagus. Wah, ini sepertinya bagus untuk dipromosikan. Secara tidak langsung kita juga membantu pengusaha untuk berpromosi. Jadi salah satu ajang promosi bagi pengusaha itu selain yang namanya sosial media, dari sisi packaging barangnya juga. Packaging barangnya, dan apalagi untuk industri makanan ya. Industri makanan itu menurut saya packaging ketika take away itu menjadi salah satu ajang promosi juga bagi para. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke strategi pemasaran produk. Di strategi pemasaran produk ini ada beberapa hal yang kita tahu yang kemudian akan dilakukan. Yang pertama adalah lini produk. Lini produk ini adalah bagaimana pengusaha ini tetap berada pada jalurnya, pada produk yang diinginkan. Contoh misalnya perusahaan Xerox.
Xerox fotokopi. Kita langsung ingat, oh Xerox ini fotokopi. Bagaimana dia memasarkan produknya adalah sebelumnya dia mau tetap berada dalam produk fotokopi. Sehingga sebelumnya dia memproduksi mesin fotokopi yang ukuran menengah dan besar, kali ini dia memproduksi ukuran yang kecil. Sehingga orang-orang akan berpikiran dan akan langsung tertuju ketika kita bilang, saya mau beli mesin fotokopi, kita akan langsung berpikir, oke, saya mau beli mesin fotokopi Xerox. Seperti itu untuk lini produk. Kemudian ada juga yang namanya pengembangan produk. Nah, dalam pengembangan produk ini, pengusaha dalam memasarkan barangnya itu tetap berada dalam jalurnya juga. Dalam pengembangan produk, nah selain tadi ada lini produk, ini sekarang ada pengembangan produk. Pengembangan produk ini lebih kepada penyempurnaan suatu produk. Contoh misalnya yang paling sering terlihat adalah dari sisi handphone, produk handphone. Produk handphone itu kalau kita perhatikan, biasanya setiap 3 bulan itu akan selalu keluar seri terbaru. Nah, sebenarnya ketika keluar seri terbaru itu adalah penyempurnaan produk dari produk yang satu. Misalnya, produk yang satu kameranya ini masih agak sedikit bermasalah. Belum terlalu jernih, belum tinggi istilahnya megapikselnya. Kemudian 3 bulan kemudian muncul produk yang lebih bagus, yang lebih lebar mungkin. 3 bulan kemudian muncul lagi. Nah, itu adalah penyempurnaan produk. Jadi pengusaha ini ketika memproduksi barang, jangan terfokus bahwa oke, produk yang saya buat ini sudah sangat sempurna. Tidak. Harus tetap dievaluasi. Oh, ternyata produk saya ini menurut masyarakat, handphone yang saya buat ini menurut masyarakat perlu diperlebar sedikit width-nya, lebarnya. Perlu ditambah sedikit inci ukurannya gitu. Itu yang kemudian mereka evaluasi, akhirnya 3 bulan kemudian muncul lagi produk yang lain. Bahkan tidak sampai 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan kemudian akan muncul lagi produk-produk yang lebih sempurna. Itu adalah pengembangan produk. Kemudian ada diversifikasi produk. Nah, dari sisi diversifikasi produk ini, saya ambil contoh misalnya adalah barang yang sangat erat kaitannya dengan kalangan mahasiswa. Selain mahasiswa, saya juga sebenarnya, kita semua adalah Indomie, mie instan. Nah, mie instan ini kemudian berdiversifikasi produk. Diversifikasi produknya seperti apa? Mereka berdiversifikasi dari sisi rasa. Jadi dari sisi rasa. Nah, awalnya yang kita tahu rasa yang paling legend adalah rasa soto misalnya, dan rasa Indomie, mie instan goreng. Nah, kemudian sekarang muncul yang namanya rasa kedaerahan, rasa dari berbagai macam daerah. Soto Makassar, soto Lamongan, mie Aceh, seperti itu. Nah, itu yang kemudian merupakan ajang untuk pemasaran produk. Orang tidak hanya akan terpaku bahwa ketika saya mau makan mie instan, saya hanya punya pilihan 2-3 rasa. Tidak. Tapi saya punya berbagai macam rasa, sehingga ini merupakan ajang pemasaran produk dari mie instan tersebut. Selain itu, ada juga namanya product life cycle. Apa itu product life cycle? Ya, kita berada dalam posisi ketika kita memasarkan barang yang kita pasarkan itu bukan merupakan barang yang kekal, tidak, tapi akan ada masanya dia akan berganti. Nah, sehingga kita harus tahu juga ketika barang ini, jadi ada 4 tahapannya. Yang pertama, ketika barang itu diperkenalkan, itu adalah tahap introduction-nya. Kemudian setelah diperkenalkan, permintaannya menjadi meningkat, itu adalah tahap growth, pertumbuhan. Kemudian setelah tahap growth, kita mulai mengalami penurunan, itu adalah maturity. Nah, setelah itu kemudian ada namanya decline. Di fase decline ini itu adalah merupakan warning buat pengusaha untuk segera melakukan pengembangan produk. Jadi jangan hanya terpaku bahwa produk ini akan kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Begitu juga dengan produk. Mungkin dia bisa bertahan selama 5-10 tahun,
Tapi kemudian di tahun berikutnya kita harus mulai melakukan pengembangan produk. Kita harus membuat kembali produk yang lebih baik lagi. Sebagai satu contoh misalnya, sekarang di kondisi yang sekarang ini, di era teknologi yang sangat maju ini, kita kemudian perlahan-lahan mulai meninggalkan yang namanya pulsa voucher, pulsa telepon, SMS yang biasa. Itu mulai kita tinggalkan. Kita kemudian mulai beralih ke kuota, pulsa data gitu. Kita mulai beralih ke situ. Walaupun sekarang bukan, kita tidak mengatakan bahwa kita sudah tidak menggunakan yang namanya pulsa voucher itu, tapi lambat laun beberapa tahun kemudian mungkin kita semua akan beralih. Ketika kita mau berkomunikasi, kita akan langsung menggunakan jaringan internet. Itu adalah satu hal yang perlu diantisipasi oleh provider-provider, bahwa barang yang mereka produksi ini itu mulai beralih ke jaringan internet. Atau sekarang orang mungkin mahasiswa-mahasiswa seperti Anda semua, ketika disuruh memilih, saya mau isikan pulsa kuota, pulsa data, atau pulsa voucher, Anda akan pasti memilihnya, saya lebih memilih untuk pulsa data saja. Karena apa? Komunikasi yang kita bangun sekarang itu lebih dari 50%, bahkan 80% mungkin menggunakan sosial media. Nah, ketika kita menggunakan sosial media, berarti kita menggunakan jaringan internet. Jaringan internet ya tentu saja menggunakan yang namanya pulsa data. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jadi produk ini ada life cycle-nya, ada siklus hidupnya. Sehingga kita pengusaha harus tahu, oh ini adalah masanya saya harus berganti. Oh sekarang orang ketika ingin, apalagi yang sekarang ya, sekarang lagi masa-masa stay at home, orang lebih suka olahraga di rumah. Dulunya orang itu memandang, sebagai contoh misalnya satu olahraga sepeda. Sepeda dulu dianggap bukan merupakan olahraga yang wah. Tapi sekarang sepeda ini lagi naik daun. Lagi gencar-gencarnya orang untuk melakukan aktivitas sepeda, sehingga yang namanya sepeda itu bukan lagi dulu. Itu saya masih ingat, misalnya kita menggunakan sepeda yang cukup berat, yang besar, tidak bisa dilipat. Tapi sekarang sudah banyak sekali sepeda lipat, bahkan harganya yang sampai unbelievable, sangat jauh di atas gitu. Tapi kemudian sepeda ini mulai berubah lagi. Jadi perusahaan-perusahaan sepeda itu tidak lagi menjual sepeda yang tidak ringan, gitu, yang tidak berat. Jadi mereka menjual sepeda-sepeda yang ringan yang lebih memudahkan orang-orang untuk beraktivitas. Jadi seperti itu, produk life cycle itu harus selalu kita lihat. Oh, kayaknya ketika barang ini orang sudah mulai meninggalkan, kalau begitu saya harus buat lagi inovasi-inovasi. Nah, seperti itu. Jadi produk life cycle, kembali lagi, ketika strategi pemasaran produk, yang perhatikan adalah lini produk, kemudian ada pengembangan produk, ada diversifikasi produk, dan ada produk life cycle. Bagian terakhir adalah ketika kita berbicara tentang jasa. Nah, jasa dan produk, barang dan jasa, itu kalau sekarang itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan lagi. Tadi saya katakan, pengusaha restoran itu menjual produk. Produknya adalah makanan dan minuman. Tapi di era pandemi sekarang, di mana orang menginginkan untuk delivery, order, maka ketika mereka menjual barang, mereka juga menjual jasa. Jasanya apa? Ya ketika mereka mengantarkan barang ke konsumen. Nah, jadi jasa itu juga merupakan satu hal yang penting. Sehingga untuk strategi pemasaran jasa di era pandemi, kalau sekarang ini jasa ini lagi menurun. Ya, ini juga merupakan pukulan telak untuk para pengusaha-pengusaha di bidang jasa. Apalagi misalnya jasa salon, barber. Ya, Anda boleh lihat berapa sih barber yang buka sekarang. Nah, mungkin Anda semua yang laki-laki sudah mulai gondrong rambutnya.
Yang perempuan juga mungkin sudah mulai panjang rambutnya, sudah tidak pernah ke salon lagi, tidak smoothing, tidak rebonding. Nah, itu karena memang untuk sekarang ini jasa ini menjadi sangat susah. Namun ada berbagai macam trik yang bisa dilakukan untuk memasarkan jasa. Ya kembali lagi, promosinya itu bisa dilakukan lewat sosial media misalnya. Jadi jasa itu yang cukup susah untuk sekarang ini adalah tentu saja dari sisi traveling. Jadi dari sisi traveling, pengusaha-pengusaha di bidang jasa itu agak susah. Kenapa orang memang cenderung untuk menutup. Tapi di bidang jasa yang lain kita masih bisa buka. Contoh misalnya reparasi barang-barang elektronik, servis-servis barang elektronik itu masih memungkinkan. Kemudian misalnya dari sisi jasa yang lain adalah kalau untuk tukang pijit, saya rasa orang masih wanti-wanti, kecuali mungkin sudah punya langganan tersendiri. Jasa yang lain adalah misalnya dokter. Untuk jasa kita tahu ada jasa yang mix dengan produk seperti itu. Kemudian ada juga jasa murni. Jadi ya, untuk strategi pemasaran jasa di era sekarang ini betul-betul harus berbuat sekreatif mungkin untuk memasarkan produknya, dan tentu saja harus tetap dengan protokol kesehatan. Jadi ini merupakan hal yang tidak mudah. Jadi untuk pemasaran produk saya selalu kaitkan kali ini dengan yang namanya pandemi, karena kita berada dalam kondisi pandemi. Jadi tentu saja kita melihat secara langsung. Saya selalu katakan bahwa kita berada di lingkup ekonomi. Ekonomi itu ruang lingkupnya satu dunia ini. Yang kita perhatikan cuma dua, produsen dan konsumen. Sehingga segala sesuatu yang kita mau buat itu akan selalu berfluktuasi, mengikuti perkembangan dunia. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar terpaku dengan peraturan-peraturan lama, dengan ini sudah saya lakukan secara turun-temurun. Tidak bisa. Pengusaha itu harus selalu melakukan pengembangan-pengembangan sesuai dengan perkembangan dunia. Ingat, karena kita lab laboratorium untuk orang ekonomi itu adalah satu dunia ini. Jadi semua kita lihat bagaimana perilaku produsen dan bagaimana perilaku konsumen. Ketika kita menjadi produsen, kita harus memperhatikan, konsumen mau yang mana? Nah, ketika kita menjadi konsumen, yang kita perhatikan apa yang ditawarkan oleh produsen. Jadi kedua-duanya ini harus saling bersinergi, harus saling bekerja sama supaya sama-sama mencapai keinginannya. Produsen menginginkan laba, kemudian konsumen menginginkan kesejahteraan. Kesejahteraan didapat dari apa? Ya tentu saja ketika konsumen berhasil membeli barang dan memberikan kepuasan bagi mereka. Oke, saya rasa seperti itu dulu untuk materi bauran pemasaran produk. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan ditanyakan pada masing-masing dosen yang mengampuh mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari kami tim manajemen pemasaran SP3 Setia Tridharma Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.